Baik, kakak-kakak. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Kakak. Baik, Sore Kakak. kakak-kakak. Jadi ya kita hari ini kita tatap maya untuk membahas terkait dengan eh, aksi nyata untuk persiapan aksi nyata nanti kakak-kakak. Jadi kita punya jam untuk tatap maya kali ini yaitu 2 jam, 2 jam tatap maya. Jadi eh, kakak-kakak sekalian, saya harap kita memaksimalkan waktu ini dengan baik agar tatap maya kita ini dapat berjalan dengan baik dan juga dapat kakak-kakak dapat memahami apa yang kita sama-sama bahas pada sore hari ini. Baik, sebelumnya saya menyapa kakak semua. Uh, Selamat sehat dan bahagia. Selamat sore semua kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua dalam ruangan virtual ini kakak-kakak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan kita ini dengan baik. Baik kakak-kakak sekalian, kita tenangkan dulu hati dan pikiran kita kakak-kakak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas kakak-kakak? Dengar Kakak. Jelas, Kakak. Dengar jelas. Jelas. Kita tinggalkan dulu segala pikiran kita arahkan semua perhatian dan juga fokus belajar untuk kita dapat memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan juga kebajikan. Baik, teman-teman sekalian, kita kegiatan kita ini dengan doa kakak-kakak. Saya minta kesediaan dari salah satu kakak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Kakak Hiro. Baik Kakak. Jadi Kakak fasilitator, teman-teman yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan kegiatan tatap maya kita hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kakak Patrik yang telah menghantar kita dalam doa. Kakak-kakak sekalian, kembali saya mengingatkan kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon kalau tidak sedang berbicara. Itu kakak ada ayam yang berbunyi, itu saya punya ayam. Theo. Oke, baik kakak-kakak. Dia mau bertelur tadi. Yang berikut hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, terus kalau mau berbicara kita klik resend dulu, dan gangguan teknis merupakan hal yang wajar kakak. Baik kakak sekalian, hari ini kakak-kakak, ya, tujuan sesi kita adalah merefleksikan koneksi antar materi. Jadi sudah ada berapa modul kakak-kakak kita sudah bahas secara bersama. Sampai detik ini ada berapa modul kakak-kakak? Silakan. Kakak-kakak sudah berapa modul dari tatap muka pertama sampai tatap muka pertama, dari perjumpaan kita pertama di PKG ini sampai dengan hari ini sudah ada berapa modul yang kita pelajari kakak-kakak? Silakan kakak-kakak yang mau berbicara boleh resen.
Kakak-kakak? Apa dengar suara saya, kakak-kakak? Dengar kakak. Dengar ya? Oke. Dengar yang saya tanya kah, kakak-kakak? Atau belum jelas kah pertanyaannya? Jelas kakak. Jelas ya? Oke, baik kakak-kakak. Jadi kita sudah pelajari berapa modul kakak-kakak selama kita PKG sampai hari ini kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Berapa modul yang kita pelajari kakak-kakak? Boleh menjawab, boleh resen kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. 12 kakak. Berapa modul kakak-kakak? Ya, Kairo, 12 di chat. Oke, kakak yang lain yang mau menjawab silakan. Boleh di kolom chat juga boleh. Kakak yang lain silakan. 12, 13. Kaget 13. Siapa? Kasil 13, Kateo 13. Oke, kakak yang lain silakan. Kafred 12. Oke, baik kakak-kakak. Luar biasa kakak-kakak sudah menjawab. Kakak-kakak selama ini kita sudah mempelajari 2 modul ya. Jadi ada modul 1 dan juga modul 2. Modul 1 itu ada 1 sampai titik 6 dan modul 2 juga sama sampai titik 6. Jadi secara terperinci ada 12 modul ya. Ada 12 modul yang kita sudah pelajari secara bersama dari 1.1 sampai 1.6, 2.1 sampai 2.6. Tentu kakak-kakak masih mengingatnya untuk kita review kembali bersama pada tata maya kita pada sore hari ini. Setelah itu setelah kita merefleksikan koneksi antara materi, kakak-kakak kita akan memahami penugasan aksi nyata nanti. Jadi nanti kakak-kakak ada tugas aksi nyata yang perlu kakak-kakak lakukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dalam PKG ini. Terus kakak-kakak, agenda kita pada hari ini refleksi koneksi antara materi itu 30 menit. Setelah itu penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar, PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan penilaian lini masa 20 menit. Setelah itu dialog, diskusi, tanya jawab 7 menit. Setelah itu kita penutup 3 menit. Jadi agenda kita pada kita pada sore ini. Kakak dengar suara saya jelas kakak? Atau tadi ada sedikit gangguan ini, ada yang telepon jadi. Dengar kakak suara saya? Dengar kakak. Oke, baik kakak-kakak. Dengar. Untuk refleksi ini kakak-kakak saya minta kakak-kakak untuk semua aktif menjawab ya kakak-kakak. Karena apa yang kita refleksikan ini, apa yang kita sudah pelajari baik secara tatap maya maupun tatap muka kemarin. Oleh karena itu, agar sesi tatap maya kita ini dapat berjalan dengan lancar, saya sangat mengharapkan kehadiran penuh kakak-kakak untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam diskusi kita pada sore hari ini. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Ada pertanyaan pertama, kakak-kakak silakan melihatnya di slide di tampilan situ. Ya, saya diminta untuk memberinding kakak-kakak, pemahaman kakak-kakak terkait paket modul 2 sebagai bagian dari penguatan pemahaman terkait dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu kita ada beberapa pertanyaan yang harus kakak-kakak boleh menjawab. Yang pertama, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Setelah itu ada lanjutan pertanyaan berikut. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap
PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak membaca lagi pertanyaannya kembali. Setelah itu kakak-kakak boleh menjawabnya. Silakan kakak-kakak. Oke, sapi kapal angkat tangan. Silakan kakak-kakak. Tunggu ya, kakak-kakak ada kendala sedikit sehingga slide-nya saya akan tayangkan. Kakak-kakak, pertanyaan tadi bisa ada yang menjawab? Halo, kakak-kakak. Coba kakak ada pertanyaan ulang kakak. Ya, tunggu saya lagi apa nih Pak Guru? Saya lagi tampilkan kembali nih. Oke. Paulus Dodi left. Laptop ini bagaimana laptopnya? Belum muncul kakak-kakak ya? Belum kakak, belum. Belum. Iya, saya muncul dengan share screen di sini kok dia. Tunggu kakak. Dia tidak muncul ini. Oke. Baik kakak-kakak, ini pertanyaannya. Oke, bisa dilihat kakak-kakak pertanyaannya? Halo kakak-kakak? Dengar suara saya kak? Dengar. Oh dengar ya. Tapi saya Dengar kakak. Ya. Baik kakak-kakak. Jadi sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK? Silakan kakak-kakak. Boleh yang mau minum silakan minum kakak-kakak. Kakak-kakak sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK? Ini kita di modul 2 ini kakak-kakak.
kemarin kita sudah pelajari. Modul 1 juga ada di modul 1.5, 1.6, soal keterampilan mengajar PJOK. Ya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang mau menjawab, silakan. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK? Boleh resen kakak-kakak untuk menjawab? Saya sangat yakin bahwa kita punya kelas ini kelas yang sangat aktif, sehingga pasti kakak-kakak dapat menjawab beberapa pertanyaan nanti. Boleh bergantian ya, jangan sampai orang yang sama saja yang menjawab. Silakan kakak-kakak. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK? Oke, kakak Get. Strategi pembelajaran yang jelas dan menarik. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Get. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu kakak-kakak untuk kakak Get. Jadi pemahaman kakak Get terkait keterampilan mengajar PJOK yaitu menghadirkan strategi yang menyenangkan dan menarik ya kakak Get ya. Ya. Ya, ketika mengajar PJOK itu kita harus menghadirkan strategi mengajar yang menyenangkan dan menarik. Oke, kakak yang lain silakan. Silakan kakak-kakak yang lain. Kakak Pascal. Silakan kakak-kakak yang mau menjawab. Kakak Pascal mungkin. Oke, kakak Iron, silakan kakak Iron. Baik, saya coba menjawab. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif pada peserta didik adalah kemampuan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan dan menantang, di mana Baik, peserta kita didik menjadi pusat dari proses pembelajaran tersebut. Itu saja. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Hiro ya. Jadi kakak Hiro menambahkan bahwa menyenangkan, menghadirkan keterampilan menyenangkan yang berpusat pada peserta didik ya. Karena tujuan pembelajaran kita itu adalah bagaimana peserta didik dapat terorganisir dengan baik dalam pembelajaran PJOK. Jadi intinya bahwa tujuan kita itu peserta didik ya, dalam pembelajaran PJOK itu dari kakak Hiro. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Saya harap kakak-kakak yang belum menjawab boleh menjawab pertanyaan yang berikutnya. Baik, apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini lebih mendalam lagi pertanyaannya kakak. Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat paradigma pada peserta didik? Silakan kakak yang belum sempat menjawab. Boleh resen kakak-kakak. Itu
Itu kalau kita kemarin kita di modul 2.1 tuh kakak-kakak ya, soal keterampilan mengajar efektif. Baik, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpeserta didik? Silakan kakak-kakak yang belum menjawab. Suara saya terdengar jelas kah, kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Pertanyaan yang kedua itu kakak. Kakak Tio boleh menjawab, kakak Tio? Oke. Silakan kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Halo kakak. Kakak, ya. Pak Tio silakan. Fasil? Halo Fasil? Ini jangan sampai kita hanya berapa orang saja di tetap maya nih. Ya. Coba saya cek dulu. Kak Pascal ada di depan laptop. Kak Paul ada tidak Kak Paul? Halo Kasil. Lahiron terus jawab. Kak Fred, halo Kak Fred. Halo kakak. Oh ya. Oh, Kak Fred bisa jawab kah itu pertanyaannya? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau dari saya kakak, Ya. belum sepenuhnya kakak, karena mungkin saya belum melibatkan pendidik untuk dalam perencanaan untuk pembelajaran. Oke, baik Kakak Fred. Tapi Kakak Fred dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, tentu pasti Kakak Fred sudah memahami bagaimana menerapkan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Iya ya Kakak Fred? Iya kakak, walaupun belum 100%. Ya, pokoknya sudah memahami itu bagaimana menciptakan pembelajaran efektif. Tentu kedepannya pasti dapat diterapkan Kakak Fred ya di sekolah, walaupun tidak banyak sih, tapi pasti bisa. Baik kakak yang lain silakan menjawab. Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpeserta peserta didik? Silakan kakak-kakak yang mau menjawab. Baik, saya ingatkan sekali lagi kakak-kakak ya, kita kemarin sudah belajar soal 9 konsep mengajar dan juga 4 kriteria itu. Tentu pasti kakak-kakak masih ingat, kita kemarin dengan kita untuk memperdalam itu, kita buat dengan bentuk gerakan. Ya. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran harus jelas. Nah itu kan pembelajaran dikatakan efektif, pembelajaran PJOK dikatakan efektif apabila memenuhi 9 aspek itu. Aspek yang pertama yaitu tujuan pembelajaran harus jelas, keterlibatan aktif peserta didik, pengajaran berdiferensiasi,
adanya pemrograman atau penahapan konten, demonstrasi, keterampilan dan penjelasan, umpan balik, komunikasi yang efektif, koordinasi evaluasi, dan juga keselamatan. Tentu ini aspek ini yang dapat mendukung ya, kegiatan pembelajaran PJOK yang dikatakan efektif. Bisa kakak-kakak nanti kakak-kakak boleh memahami kembali lagi supaya efek dari kegiatan ini bisa memberikan dampak terhadap action kita dalam pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Baik kakak-kakak, saya panggil satu-satu dulu mungkin kakak-kakak yang ada di sini biar kita bisa mendengarkan dengan baik. Kakak Sil ada? Sudah ada? Kakak Sil? Kakak Sil? Belum ada ya? Pak Paul? Pak Paul? Pak Teo, dengar suara saya kan Pak Teo? Dengar kakak, dengar. Atau mereka yang terdengar suara saya kan? Oh ya. Paul? Halo, Paul. Fasil? Oke. Kakak Regina ada? Kakak Regina? Ada kakak. Oke baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide yang berikut. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Silakan. Tadi sudah dijawab oleh Kak Get tadi itu. Tapi sejauh apa Kak Get, pemahaman Kak Get terkait dengan strategi mengajar? Silakan kakak-kakak. Itu kemarin kita sudah bahas di tetap muka itu kalau tidak salah itu kakak. Strategi mengajar itu. Kemarin kita bahas di modul 2022 tetap muka kemarin. Sejauh apa pengalaman kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar? Silakan kakak-kakak. Asli tidak pernah. Karena pagi-pagi kembali mereka. Silakan kakak-kakak. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait dengan Kak Pascal, silakan. Untuk strategi mengajar kakak, cara atau metode yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik untuk membantu siswa memahami materi dengan cara efektif kakak. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Pascal. Baik, kakak-kakak yang lain mau menambahkan silakan pemahaman kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar. Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Hiro. Baik kakak. Strategi mengajar adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Hiro. Kakak-kakak yang lain mau menambahkan? Silakan kakak-kakak yang lain mau menambahkan. Oke, kakak Get, silakan. Strategi mengajar yang baik dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kakak-kakak yang telah menjawabnya. Ya, kakak-kakak seperti yang kakak Pascal, kakak Get, kakak Hiro sampaikan tadi, ya, bahwa strategi mengajar itu sudah disampaikan pengertiannya. Nah, untuk lebih dalam itu sudah dikatakan oleh kakak Get tadi bahwa harus dibuat sebaik mungkin agar dapat memberikan dampak berpihak pada peserta didik, ya kakak-kakak. Jadi saya ulangi lagi bahwa strategi mengajar itu seperti langkah-langkah ya, langkah-langkah atau taktik atau tahapan yang digunakan oleh kakak-kakak, saya juga, kita sebagai guru untuk meningkatkan layanan pembelajaran kita kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran itu tercapai, ya, tujuan pembelajaran tercapai. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut.
Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak yang sudah menjawab. Oke, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya. Silakan kakak-kakak. Kata paradigma ini seperti keyakinan ya, keyakinan atau kepercayaan yang mendasar. Ya. Jadi maksud pertanyaan ini adalah apakah yang tadi kakak-kakak sudah pahami terkait dengan strategi mengajar itu sudah mendukung kepercayaan kakak atau keyakinan kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gitu. Silakan kakak-kakak. Yang kakak-kakak sudah pahami terhadap strategi mengajar itu apakah sudah mendukung paradigma kakak atau kepercayaan kakak, keyakinan kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak. Kakak Tio, mungkin bisa bantu menjawab Kakak Tio? Masih pikir kakak. Nah. Kakak Sil? Masih ada Kakak Sil? Halo Kakak Sil? Kakak Regina boleh bantu menjawab Kakak Regina? Kakak Regina boleh bantu menjawab? Halo Kakak Regina masih ada? Halo, Oke, boleh bantu menjawab Kakak? tunggu. Oke, silakan kakak-kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap tadi kan sudah dijawab oleh kakak Hiro, kakak Get, kakak Pascal ya, terkait pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar ya. Nah sekarang lebih mendalam lagi pertanyaannya, apakah pemahaman kakak-kakak tersebut tadi yang kakak Pascal, kakak Hiro jawab tadi, kakak Get jawab tadi, apakah mendukung kepercayaan kakak atau keyakinan kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Misalnya seperti yang dijawab oleh kakak Hiro tadi ya, bahwa suatu cara yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Apakah yang kakak-kakak pelajari yang kemarin, ya kita kan kemarin pelajari kan ada strategi mengajar peer teaching, strategi mengajar kooperatif, strategi mengajar pemecahan masalah, strategi mengajar penemuan terbimbing yang kakak Get punya itu. Apakah kakak Get yakini bahwa strategi-strategi mengajar itu memberikan dampak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau tidak? Oke, Hiro silakan. Baik, saya mencoba menjawab. Keyakinan saya terhadap strategi mengajar yang saya lakukan, mungkin kalau diurutkan dengan angka 1 sampai 10, mungkin saya baru sampai di 7 atau 8 kakak. Karena menurut pemahaman saya, strategi mengajar yang baik itu yang kita belajar saat ini melibatkan siswa yang aktif, tujuan pembelajarannya harus jelas, menambah motivasi belajar peserta didik. Nah dari beberapa poin yang terkait itu saya masih belum menguasai secara sepenuhnya, dan harapan saya semoga dengan mengikuti kegiatan PKG ini ke depan pembelajaran di sekolah semoga kita bisa menjalankannya dengan baik. Mungkin dari saya hanya itu, saya kembalikan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Patris ya. Kakak-kakak ada yang lain mau menjawab? Silakan.
Yang mau menjawab silakan. Baik, kakak-kakak. Jadi kemarin waktu itu saya pikir kemarin itu kita sudah, bahkan kita juga gunakan dalam membentuk apa sih? Kita dalam bentuk mengajar kemarin ya, kita waktu kita tatap muka itu kita sudah ada simulasi terkait dengan strategi mengajar ya. Jadi ada strategi mengajar peer teaching atau pengajaran teman sebaya, ada strategi mengajar kooperatif ya, ada juga strategi mengajar penemuan terbimbing yang kakak mereka punya RP itu. Nah, saya yakin bahwa ketika dalam pelajaran PJOK kakak menggunakan strategi mengajar yang kita pelajari selama tatap muka kemarin, saya yakin bahwa kepercayaan kita, kepercayaan saya juga kakak-kakak, bahwa PJOK akan memberikan dampak terhadap pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik kakak-kakak. Saya yakin itu. Kalau misalnya kita menggunakan strategi mengajar yang kita sama-sama pelajari di tatap muka kemarin, ya pasti tentu akan memberikan dampak pada pembelajaran peserta didik, khusus pada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide yang berikut. Sejauh apa kakak-kakak pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak? Ini kita review materi kemarin yang kita temukan nih kakak-kakak ya. Jadi sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Silakan. Ini kita review materi kemarin yang kita tatap muka itu kakak-kakak. Ya. Jadi seperti apa kakak-kakak, sejauh mana kakak-kakak pemahaman kakak-kakak terkait dengan model pendidikan gerak? Kemarin kan kakak masih ingat kan yang waktu di foto itu ada model pendidikan gerak, ada filosofi, landasan filosofi, terus kerangka model pendidikan gerak, kelebihan dan juga kekurangannya. Waktu yang kita pelajari bersama itu waktu kita buat mind map tuh di tatap muka. Ini hanya mereview kembali lagi yang apa yang kita lakukan kemarin kakak-kakak. Jadi sejauh apa pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak kakak-kakak? Silakan yang mau menjawab kakak-kakak, silakan. Mungkin kakak Teo bantu jawab dulu, kakak Teo dari tadi diam-diam terus ini. Ayo kakak Teo. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Ya. Untuk model pendidikan yang saya pemahaman yang terkait model pendidikan gerak adalah pemahaman yang selama ini kita lakukan atau tatap muka baik di sekolah. Jawaban apa nih? Sejauh apa? Sejauh apa? Lanjut kakak Teo. Ya kakak. Silakan kakak-kakak yang lain membantu. Oke, kakak Pascal. Silakan kakak Pascal. Mic-nya. Ya. Baik kakak, pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak itu pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan motorik, fisik, dan koordinasi tubuh melalui aktivitas fisik kakak. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Pascal. Oke. Kakak yang lain silakan kakak Sil. Oke, jadi baik. Maaf kakak, baru ini pulang dari ini jadi. Oke. Jadi sudah pertanyaan kedua. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak itu adalah kerangka kerja yang dimana merupakan program konsep kesadaran tubuh yang meliputi konsep kesadaran tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan.
Mungkin itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Sir. Oke, Kakak Paul, silakan. Baik, terima kasih. Sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak itu, kalau menurut pandangan saya itu pada dasarnya itu pendidikan gerak itu merupakan pendekatan dalam pendidikan jasmani yang fokusnya itu pada kemampuan motorik siswa, koordinasi dan pemahaman gerak tubuh, yang mana mengedepankan pembelajaran melalui aktivitas fisik yang terstruktur, di mana siswa itu bisa belajar memahami mengendalikan gerak tubuh mereka sendiri. Pendidikan gerak yang saya ketahui kembali. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Paul. Baik kakak-kakak ya, jadi semua yang kakak jawab itu adalah betul ya. Jadi model pendidikan gerak itu merupakan salah satu model ya dalam pendidikan jasmani ya, physical education ya, atau PJOK yang sering kita dalam konteks ini kita omong soal PJOK. Konteks pendidikan di Indonesia itu kita omong soal PJOK. Kalau pendidikan jasmani secara umum itu physical education, itu kita omong secara dunia ya, internasional ya. Yang seperti yang dikatakan oleh kakak-kakak tadi ya, bahwa untuk model pendidikan gerak ini atau semua model pembelajaran physical education, atau di Indonesia itu kita bilang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, itu dia menekankan pada komponen dan konsep gerak ya. Jadi kemarin kita sudah di tatap muka itu itu luar biasa kita bahas soal komponen gerak dan juga konsep gerak ya. Jadi kemarin juga kakak-kakak sudah berdiskusi luar biasa, malah membuat RPP, mendesain sebuah pembelajaran dengan konsep-konsep gerak itu. Ada yang mendesain tentang konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan juga konsep keterhubungan. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide yang berikut. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma atau kepercayaan atau keyakinan kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang menjawab. Silakan. Ini di modul 2.3 kalau tidak salah yang kita bahas kemarin di tatap muka ini kakak-kakak, soal pendidikan gerak ini. Oke, kakak Paul. Baik, jadi menurut saya pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak itu sudah mendukung paradigma itu yang berpusat pada peserta didik ya, mendukung. Karena pada dasarnya fokus pada pengalaman pembelajaran yang positif ya, waktu kita belajar tatap muka itu kan kita fokus pada pengalaman pembelajaran yang positif, mendukung eksplorasi gerak secara alami, yang mana pendidikan gerak itu dia menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif
Paradigma ini berpusat pada peserta didik, juga menghargai pengalaman belajar yang membangun rasa percaya diri siswa, terutama keterampilan fisik yang kita bisa terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu saja menurut pemahaman saya kembalikan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kakak Paul. Kakak yang lain silakan, yang belum menjawab. Yang mau menjawab silakan. Silakan, Kakak. Baik, Kakak. Yang mau menjawab silakan. Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada studi? Paradigma di sini artinya sama dengan kepercayaan atau keyakinan ya. Jadi misalnya kakak, saya mengurai lagi pertanyaan ini. Jadi kakak, model pembelajaran yang kakak pelajari, model pendidikan gerak yang kakak pelajari, ya, dan juga yang kakak sudah pahami tadi, apakah kakak percaya bahwa dengan model pendidikan gerak yang kakak pahami tadi itu dapat memberikan layanan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik atau berpusat pada peserta didik? Silakan kakak. Apakah pemahaman saya terhadap... Jadi kakak Patu sudah jawab. Kakak lain silakan menjawab. Yang tadi sudah dipahami oleh kakak tadi itu terkait pemahaman gerak, terkait dengan model pendidikan gerak. Kakak sudah mempelajari dan memahami model pendidikan gerak, ya. Jadi ada komponen gerak, ada konsep gerak, ya. Nah, terhadap komponen dan konsep gerak dalam pendidikan gerak ini, kakak, apakah kakak percaya, ya, berkeyakinan bahwa dapat mendukung kepercayaan kakak akan layanan pembelajaran PJOK yang berpihak atau berpusat kepada peserta didik kakak? Silakan kakak. Di benar kakak kan mau memberikan layanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita didukung oleh model pendidikan gerak. Apakah model pendidikan gerak ini dapat mendukung keyakinan kakak atau kepercayaan kakak atau paradigma kakak terhadap PJOK yang berpihak pada peserta didik kakak? Silakan kakak. Yang menjawab silakan kakak boleh resen. Silakan kakak. Oke, baik kakak. Jadi tadi sudah dijawab oleh kakak Patris ya, kakak Paul ya. Jadi kakak sekalian, kalau dilihat secara baik dalam pendidikan gerak itu kakak ada yang namanya komponen gerak, itu pasti kakak sudah paham ya, itu gerak fundamental, yaitu ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan juga gerak manipulatif. Nah, kalau di konsep gerak kan seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa ada konsep usaha, konsep tubuh, konsep ruang, dan juga konsep kepentingan. Nah, kakak, tujuan pendidikan gerak ya, kita harus percaya bahwa dapat mendidik peserta didik atau anak-anak dalam mengembangkan keterampilan gerak alami tubuh, gerak alami dasar, atau gerak alami fundamental, ya, baik lokomotor, non lokomotor maupun manipulatif. Kakak kemarin kita lihat di modul itu pendidikan gerak itu diumpamakan seperti sebuah pohon ya, komponen gerak itu, komponen pendidikan gerak ya. Jadi kakak lihat kembali di modul itu pasti kerangka model pendidikan gerak itu digambarkan seperti itu ya. Nah, kita kemarin kakak kita sudah bahas bahwa dalam kerangka pendidikan gerak ya,
anak-anak di prasekolah atau pendidikan dasar itu membangun fondasi gerak. Setelah itu kalau di SMP itu menjelajahi kemungkinan atau eksplorasi possibility, sedangkan di SMA yaitu sudah sampai pada tahap mengembangkan keahlian. Ya. Baik kakak-kakak sekalian, sampai di sini kakak-kakak bisa memahami? Bisa ya kakak-kakak? Bisa kakak. Bisa kakak. Bisa ya. Oke. Baik kakak, kalau memang penjelasan atau kakak-kakak sulit memahami apa yang saya jelaskan, boleh dipertanyakan kembali kakak-kakak, karena di sini kita saling memberikan penguatan, menguatkan pemahaman, dan juga saling berbagi apa yang kita sama-sama pelajari dalam pendidikan gerak. Baik kakak-kakak, saya slide yang berikut. Kakak Patris, selamat datang. Baik, slide yang berikut kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Kemarin kita sudah sudah pelajari juga kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran kakak-kakak? Oke, kakak Patris baru masuk nih. Kakak Patris. Halo, kakak Patris. Halo kakak. Oke. Kami sudah setengah jam sudah lewat nih Pak Guru. Oh kakak, saya baru pulang dari dinas nih kakak. Tadi. Oke, siap. Ada ketemu apa, jadi masih urus di dinas, baru pulang. Siap kakak. Kita lanjut ya kakak Patris. Ya kakak. Oke baik kakak-kakak. Seperti apa, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Silakan kakak-kakak. Oke, Kakak Hiro. Baik, yang saya pahami tentang model pendidikan kebugaran di sini adalah pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup sehat. Artinya bahwa bukan hanya sekedar mengajarkan teknik-teknik dasar atau teknik dalam olahraga, tetapi lebih kepada bagaimana menanamkan kebiasaan baik itu siswa atau kita guru sendiri hidup sehat dan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Hiro. Kakak-kakak yang lain silakan, belum menjawab. Oke, nanti kakak yang lain menjawab di pertanyaan yang kedua ya. Baik kakak-kakak, jadi seperti yang disampaikan oleh Kakak Hiro, bahwa pemahaman Kakak Hiro terkait dengan model pendidikan kebugaran itu pembelajaran PJOK, bukan mengajarkan tentang keterampilan fisik semata ya, dari teknik dasar dan sebagainya disampaikan oleh Kakak Hiro tadi, tetapi jauh lebih itu kita mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya keterampilan tentang pentingnya gaya hidup sehat, menjaga gaya hidup sehat dengan kebugaran fisik ya, sehingga anak-anak itu paham untuk mereka dapat menikmati gerak itu harus dinikmati sepanjang hayat ya, bukan hanya mereka bergerak ketika mau olahraga atau mempraktekkan keterampilan dasar teknik-teknik tertentu, tapi mereka bergerak karena untuk menjaga gaya hidup sehat ya, dan juga dapat menerapkan prinsip-prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Kakak Hiro sampaikan tadi. Nah, kakak-kakak sekalian ya, model pendidikan kebugaran ini ya tentu bertujuan untuk membantu agar peserta didik dapat mengembangkan kebiasaan sehat dan juga gaya hidup aktif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Sehingga mereka dapat menikmati, mereka bukan saja bergerak tapi menikmati, dan mereka bukan saja menikmati tapi dengan menikmati itu mereka dapat memahami bahwa kita bergerak ini untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya untuk memenuhi pembelajaran PJOK atau mencapai pembelajaran dalam kebugaran jasmani ya kakak-kakak. Sehingga pembelajaran PJOK itu dia akan berhasil ketika kita mampu memaknai pembelajaran itu, peserta didik sampai memaknai sampai di situ pembelajarannya.
Artinya anak-anak memaknai PJOK itu sampai kepada mereka memahami untuk pembelajaran yang utuh, itu anak-anak mampu memahami PJOK sampai kepada hal yang disampaikan oleh Kak Hiro tadi. Mereka menikmati sepanjang hayat. Gerak itu bukan untuk keterampilan tertentu, tapi bergerak untuk sepanjang hayat, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Baik, kakak-kakak. Kita ke pertanyaan berikut. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Silakan, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak, pemahaman saya tidak kakak ya, terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpihak pada peserta didik atau berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak. Oke, Kakak Hiro, silakan. Baik. Jadi di sini saya berkeyakinan bahwa saya sudah paradigma saya terhadap kebugaran peserta didik ini saya sudah lakukan karena setiap pembelajaran gerak di lapangan saya selalu menekankan mereka pada akhir pembelajaran bahwa kita melatih teknik, misalnya kita melatih sebuah teknik dasar permainan salah satunya, itu bukan hanya kita lakukan di sekolah saja, tetapi itu terbawa terus sehingga untuk menjaga kestabilan fisik, stamina tubuh mereka sampai ke jenjang usia yang berikut. Jadi saya meyakinkan bahwa saya sudah melakukan kebugaran di sekolah. Saya kembalikan. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Hiro. Baik, kakak-kakak ya. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya. Menguji seperti yang Kakak Hiro sampaikan tadi, menguji pemahaman kita terhadap model pendidikan kebugaran. Kakak-kakak kemarin kita di tatap muka itu kakak-kakak sudah membuat perencanaan ya, perencanaan untuk apa kakak-kakak kemarin? Ada perencanaan yang kakak-kakak buat itu dalam bentuk tabel itu? Oh iya, kebugaran tuh. Ya, itu namanya apa kakak? Tabel kemarin. Yang kakak-kakak buat kemarin tuh, saya hanya mau mengingatkan saja. Cardiorespiratory. Bukan. Yang kemarin dibuat itu kakak, yang per orang itu kak? Iya, nama mana tabelnya kemarin itu? Fit. Ya. Fit. Yang fit kakak, fit. Lu kerjakan itu apa kakak fit itu? Yang kemarin yang dikerjakan tuh kakak dalam bentuk tabel tuh. Program ya. Program latihan mingguan dengan frekuensi, intensitas, waktu, dan jenis olahraga, jenis atau jenis ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sepertinya program itu tentu berpihak, kalau kita lihat lebih jauh itu berpihak pada peserta didik karena anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih jenis latihan seperti apa ya, tergantung jenjangnya, tergantung usianya ya, karena kita tidak bisa memaksakan anak-anak SMP sama dengan SMA dan sebagainya. Jadi disitulah kakak-kakak sebenarnya paradigma atau kepercayaan kita, di mana model pendidikan model pendidikan kebugaran itu berpihak pada peserta didik. Karena apa? Karena kita memberikan latihan dalam kebugaran itu kita menyesuaikan dengan karakter peserta ya,
dan juga apa yang ada dalam peserta didik. Nah, kemarin kakak-kakak kita sudah melihat gradasi latihan ya pada setiap tingkatan jenjang dari SD sampai ke SMA ya. Jadi contoh kemarin yang kakak-kakak pelajari yang kita sama-sama bahas di anak-anak SD-nya kan usia sekitar 6 sampai 12 tahun ya, kakak Iro ya, SD. Ya. Nah, tentu fokus latihan kakak-kakak, fokus latihannya itu untuk kebugaran jasmani itu kan pada aktivitas yang menyenangkan untuk SD itu. Ya. Jadi seperti misalnya bermain lari-lari kecil, ya, atau lompat kecil, lompat lari yang seperti yang kemarin yang digambarkan oleh kakak-kakak sih mereka tuh kardio apa namanya? Kardio respiratory. Ya, itu yang digambarkan. Jadi anak-anak itu lebih kepada aktivitas yang seru-seruan gitu. Terus kalau untuk kakak-kakak yang di SMP, kakak-kakak termasuk saya, itu jenis gerakannya modelnya itu lebih kepada meningkatkan intensitas ya. Latihan dengan variasi yang lebih banyak. Sedangkan untuk kakak Pascal, untuk guru SMA itu fokus pada peningkatan kekuatan dan juga kapasitas aerobik ya. Yang kemarin kita sudah sampaikan. Contohnya, misalnya untuk kakak Pascal ini kan misalnya latihan sirkuit yang melibatkan push up, terus squat jump. Jadi dibuat kayak sirkuit itu kak Pascal. Yang kemarin kakak pernah gambarkan itu kak. Jadi ada pos di mana dia push up, pos di mana dia squat jump, sprint, ya. Dan masing-masing dilakukan dengan interval waktu yang ditentukan. Ya. Begitupun di SD, itu misalnya lari cepat selama 30 detik, ya. Setelah itu diikuti dengan jalan santai 1 sampai 2 menit. Terus kemudian diulangi dengan beberapa kali, ya. Sedangkan di SMP, yaitu misalnya lari sprint, lari cepat 1 menit, diikuti jalan pelan 2 menit sebagai istirahat dan diulangi beberapa kali, ya. Jadi itulah kakak-kakak. Kita perlu memahami gradasi latihan interval dari setiap jenjang, ya. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Kita ke slide yang berikut. Sekarang tentang SEM, ya, Sport Education Learning, ya. Jadi untuk Sport Education Learning ini saya minta kakak yang belum sempat menjawab boleh menjawab. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terhadap Sport Education Learning? Silakan. Yang belum sempat menjawab kakak Regina. Kakak Regina tolong jawab dulu kak. Bantu jawab dulu kakak Regina. Kakak Regina. Kakak Regina tolong jawab dulu kak. Kakak Regina, tolong jawab kami. Simon berkata, Kakak Regina, jawablah. Kakak Regina bisa bantu jawab kah? Halo. Ya, Kakak Regina. Bantu jawab. Baik, terima kasih. Pemahaman saya terkait apa ini? Sport education model. Learning. Yaitu model pembelajaran yang meniru pengalaman kompetisi olahraga di dunia nyata sehingga siswa tidak hanya belajar keterampilan teknis tetapi juga pengalaman partisipatif, sportivitas, dan kolaborasi. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kakak Regina. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kakak Regina. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya yang kakak Regina sampaikan ya. Oke, kakak-kakak, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma kakak terhadap
PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak menjawab. Pertanyaan kedua. Ya, silakan kakak Sil. Oke, mungkin saya mencoba menjawab saja terkait paradigma ini. Saya menyadari bahwa penerapan model SEM dalam pembelajaran PJOK itu membantu siswa atau membuat peserta didik itu terlibat aktif dalam suatu turnamen. Terlibat aktif itu dia bisa menjadi panitia atau pokoknya terlibat dalam semua turnamen begitu kan. Mungkin itu saja. Oke. Silakan kakak menjawab. Tadi oke. Saya coba jawab ulang. Jadi pemahaman saya itu saya menyadari pembelajaran SEM itu atau model penerapan SEM itu bermanfaat untuk semua peserta didik karena peserta didik dapat dilibatkan dalam suatu turnamen. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Hasil. Doubling kah suara saya? Tidak, kakak, tidak. Doubling kah? Tidak. Oke. Baik, kakak-kakak. Oke, kita ke yang lain. Mungkin mau memberikan jawaban terkait pemahaman kakak terhadap SEM dalam mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpihak atau berpusat pada peserta didik. Silakan. Kakak Rahman. Baik, kakak yang lain. Kakak Det, boleh? Oke, kakak Paul. Kan? Oke, baik. Menurut saya kalau pemahaman saya terhadap SEM itu tuh di mana pembelajaran ini PJOK itu berpusat pada peserta didik karena yang mana peserta didik terlibat aktif dalam mengambil keputusan dan pengembangan keterampilan sosial dan emosional jiwa mereka. Maka ini dapat membantu memperkaya pengalaman belajar siswa yang lebih mendalam tentang olahraga, yang mana mendukung mereka untuk mengembangkan mereka punya keterampilan hidup. Itu saja, Pak. Saya kembalikan itu menurut saya. Oke, kita berikan tangan untuk kakak Paul. Baik, kakak dari pemahaman kakak yang luar biasa. Pemahaman dari ini yang kita bahas pertama tadi dari yang pertama tadi kita bahas tentang strategi, ya, terus pemahaman yang berikut masuk kepada model pendidikan berat, terus yang berikut model pendidikan kebugaran, dan memberikan dampak yang baik terhadap kita semua dalam memberikan layanan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik.
Baik kakak-kakak, jadi keterampilan mengajar pedagogi ya guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik itu kakak-kakak tentunya memberikan layanan pembelajaran ke depan kepada peserta didik perlu kita maksimalkan, kita optimalkan, kita maksimalkan, dan perlu kita ingat kembali kakak-kakak bahwa nanti dalam aksi nyata kakak-kakak silakan memberikan keputusan apapun, perlu mengingat tujuan dan praktik tersebut, yakni dapat memberikan perubahan pada paradigma diri kelas untuk pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa keterampilan mengajar, keterampilan pedagogi PJOK yang kita sudah pelajari dari modul 2 sampai 5, karena kita sudah review kembali tadi, tentunya dapat memberikan pembelajaran yang berguna pada peserta didik. Nah, inilah paradigma perubahan dalam diri guru PJOK dalam membawahi atau merancang pembelajaran PJOK di kelas bersama peserta didik. Jadi, kakak-kakak sekalian, tentu apa yang kita sudah review kembali tadi dapat mempertebal dan juga depannya kita dapat mengoptimalisasi dan memaksimalkan peran kita dalam memberikan layanan pembelajaran PJOK yang berpusat dan berpihak kepada peserta didik. Oke kakak-kakak, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua yang telah aktif dalam berdiskusi. Baik kakak-kakak, sekarang saya akan menyampaikan tugas aksi nyata nanti. Harap kakak-kakak dapat menyimaknya dengan baik, dengan penuh, supaya ketika dalam membuat aksi nyata nanti, kakak-kakak dapat membuat sesuai dengan juknis, sesuai dengan permintaan yang diberikan atau disyaratkan. Nah, ini kakak-kakak mulai start. Ya, start untuk pengantar, sebagai pengantar tugas sebagai pengantar tugas untuk modul 1 sampai modul 2 untuk aksi nyata ini. Jadi kakak-kakak telah mempelajari modul 1 dan modul 2. Kakak-kakak diharapkan mengimplementasikan eksplorasi pengalaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Ini kakak, benar jelas ya? Coba kasih jempol dulu kakak. Kasih jempol biar saya lihat siapa yang masih aktif di situ. Oke kakak Paul. Oh kakak Paul jempol ke bawah. Sorry. Oke. Kenapa Teofilus? Kau hanya urus ketawa saja. Kakak Regina belum. Kakak Hiro sudah kan? Oke. Teofilus. Theo. Baik kakak-kakak. Jadi aksi nyata itu kakak-kakak mengimplementasikan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampuh. Ya. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan boleh difoto nih kakak-kakak, biar boleh difoto, biar dikirim di grup kembali. Setelah kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Refleksi yang kita belajar kemarin itu kakak. What? Apalagi kakak? What? What? No what? So what? So what? No what? Ya. No what?
Baik kakak, ini pembelajaran kita direkam kakak, jadi harap kakak serius ya. Baik, untuk pengantar tugas kakak, keterampilan mengajar, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul sebagai PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak saya ingatkan, strategi mengajar tadi yang saya sudah sebutkan, ada peer pembelajaran antara teman, terus yang kakak kita lakukan kemarin, itu untuk diterapkan dalam merancang dan melaksanakan, ya, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak buat rencana RPP atau modul menggunakan strategi mengajar yang kita pelajari di modul. Gaya mengajar itu yang sudah pelajari di modul. Yang terakhir, kita merancang dan menerapkan aspek otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini kakak perlu diingat, penerapan aspek otentik. Bisa dipahami kakak? Halo kakak. Halo kakak. Halo? Bisa kakak? Bisa. Kalau kita menggunakan penerapan otentik, maka aktivitas pembelajaran kita harus disesuaikan dengan asesmen otentik. Jangan sampai penilaiannya asesmen otentik, tapi aktivitas pembelajarannya tidak menunjukkan kakak akan membuat asesmen otentik. Terus keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Kakak, jadi perencanaan asesmen itu menggunakan asesmen otentik. Jadi misalnya dalam kegiatan inti, kakak akan mempelajari teknik, ya toh. Nanti di akhir kegiatan inti itu akan membuat semacam permainan sederhana yang melibatkan anak-anak dalam membuat nilai otentik. Jadi kemarin kita sudah pelajari soal penilaian otentik. Ada penilaian observasi siswa antara teman, peer assessment, ada observasi guru, dan juga penilaian diri. Jadi kakak-kakak silakan memilih salah satu ini. Tentang assessment ini, apakah peserta didik yang menilai peserta didik atau guru sendiri yang mengobservasi? Masih ingat yang kita bahas kemarin kakak-kakak soal kritik? Masih ya? Nah, kalau misalnya teman yang menilai teman, kakak-kakak boleh membagi anggota kelompok kelas menjadi 2 kelompok atau 2 kelas, sehingga satu melakukan aktivitas, melakukan permainan, satu melakukan penilaian. Nah, kalau misalnya materinya bola voli, berarti kakak-kakak misalnya SMA ya, karena kelas anak-anaknya banyak, bagi 4 kelompok, ya, 4 kelompok dibagi. Jadi kelompok A, B, C, D. Kelompok A dengan B bertanding, kelompok C dengan D nilai. Baliknya. Bisa ya kakak? Bisa kakak. Oke. Kakak-kakak rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran, praktek mengajar di kelas masing-masing. Nah ini praktek mengajar gerak ya. Jadi tidak ada materi dalam kelas. Yang kemarin kan ada materi dalam kelas soal kesehatan dan sebagainya. Sekarang materinya tentang gerak, ya, pendidikan gerak, sehingga semua praktik pembelajaran itu dilakukan di lapangan. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kakak, jadi kegiatan inti itu maksimal 30 menit tanpa edit, ya, itu 30 menit. Jadi dari kegiatan inti itu 30 menit. Di awal pada 10 menit tidak masalah. Penutup kata mereka mau 10 menit tidak masalah. Intinya bahwa kegiatan inti pelajaran itu 30 menit. Sehingga kakak-kakak harus merancang semaksimal mungkin, baik mungkin rancangan pembelajaran
agar dapat mengakomodir seluruh kegiatan pembelajaran inti itu selama 30 menit. Setelah itu kegiatan akhir pembelajaran, 4 ada refleksi pasca pembelajaran. Ada testimoni peserta didik kakak-kakak. Jadi setelah pembelajaran itu kakak boleh menggabungkan. Jadi untuk kegiatan testimoni ini atau refleksi ini, kakak-kakak boleh dapat membuat video terpisah dan digabungkan. Intinya bahwa kegiatan ini tidak boleh dibuat video terpisah, dia video utuh. Terus untuk testimoni ini kakak boleh minta peserta testimoni. Jadi kakak-kakak wawancara peserta didik terkait dengan bagaimana mereka mengikuti pembelajaran tadi. Nah, seperti melakukan testimoni ini. Dan juga refleksi pasca pembelajaran. Kakak-kakak untuk refleksi itu, kakak-kakak boleh menggunakan refleksi yang kita pelajari selama ini. What? Terus apa lagi kakak? Apa yang saya pelajari? What? What? So what dan no what? What? Dan no what. Nah, kakak-kakak boleh membuat dalam bentuk kertas belangko kemarin, yang kita buat kemarin, dan ditempelkan di sini. Nanti anak-anak setelah pembelajaran, anak-anak membuat dengan refleksi di situ. Bisa dipahami kakak-kakak? Bisa kakak. Kemarin itu kan? Bisa kakak, bisa. Refleksi dibuat dalam kertas plano itu, terus dibuat bagi 3. Jadi ada what, so what, no what. Biasanya anak-anak mulai meletakkan di sana. Lalu bahasa yang terlalu tidak nanti dibuat sederhana saja. Apa yang saya pelajari, misalnya. Terus yang saya sudah tahu apa. Terus bisa apa, misalnya apa yang saya sudah pelajari, kesulitan apa misalnya. Terus di so what-nya, bagaimana cara saya mengatasi kesulitan. Jadi itu tergantung kreasinya kakak masing-masing. Baik kakak-kakak, dalam aksi nyata, saya akan memastikan kesesuaian antara perencanaan RPP dengan video. Jangan sampai kakak RPP-nya lain, videonya lain. Bisa kakak-kakak? Bisa kakak, bisa. Ini boleh difoto. Bisa kakak. Nanti di grup lagi. Boleh difoto. Kalau sudah difoto saya lanjut ya. Oke, kakak Paul silakan. Mau bertanya. Kakak, minta maaf saya mau tanya nih kakak. Kira-kira video pembelajaran ini itu tuh apa kemarin yang kita lakukan itu tuh bisa ambil dari situ juga atau buat sesuai dengan RPP apa backward design? Yang baru dong. Yang baru. Oh, jadi yang sesuai dan backward design itu atau bagaimana kakak? Ya. Nah ini kan kakak lihat kembali ya, lihat kembali ini implementasi praktik pembelajaran PJ yang berfokus pada peserta didik yang kelas ke kampus. Nah kita kemarin kan kita sudah mengikuti backward design sebagai suatu rancangan pembelajaran PJ yang berpihak pada peserta didik. Sehingga kita tentu menggunakan backward design. Tapi materinya yang baru, bukan materi yang kemarin kakak sudah ajarkan. Oh begitu. Tidak mungkin kakak dalam 1 bulan ini kan mengajar yang sama terus. Itu materi ke depan ini kan beda. Tidak, maunya kita tanya sih. Tuh kadang-kadang teman-teman kita takutnya ada yang pemalas dong, enggak yang ada saja tuh. Betul kakak Paul. Betul. Maunya kita tanya tuh jadi kakak, jadi pertanyaan kakak Paul itu untuk membantu kakak semua ya. Jadi tentu materi ajar, materi yang kakak sampaikan kepada peserta didik tentu materi yang berbeda. Dengan menggunakan backward design ya kakak. Ingat dilampirkan dengan rubrik penilaian otentik. Tadi kakak lihat di situ ada RP yang sudah dibuat membuat rencana aspek otentik. Jadi kakak silakan. Otentik. Bisa kakak. Kakak. Kasih silakan. Oke kakak, jadi untuk modul semua pasti kita pakai backward design semua berkaitan dengan video ini kakak. Ya. Berarti kalau kita rekam untuk kegiatan pembelajaran awal, akhir dengan refleksi itu kita pisahkan bisa atau intinya kegiatan pembelajaran itu tidak boleh edit. Maksudnya kegiatan intinya itu tidak boleh edit, toh kakak? Bisa, boleh. Kalau untuk awal dengan akhir mereka kita bisa foto masih rekam terpisah tidak apa-apa tuh baru kita gabung. Betul. Jadi intinya kakak kegiatan inti tidak boleh diedit karena dia utuh dia. Sedangkan mau kegiatan pembelajaran awal, kegiatan akhir kakak mau edit bisa, refleksi
testimoni boleh diedit. Tapi kegiatan inti itu boleh diedit. Dia utuh. Bisa kakak Paul? Bisa kakak, bisa. Maunya apa? Ini kami masih dalam agak sulit juga nih, maunya kami bisa lihat kakak punya contoh-contoh yang kakak mengajar itu, terus refleksinya jangan sampai digabungkan jadi 30 menit atau bagaimana kakak. Ketika kami sudah masuk di refleksi nanti bilang pisahkan lagi macam seperti kakak Sil bilang. Nah, nanti kadang-kadang kita tidak tahu, kita langsung refleksi lagi atau bagaimana kakak? Kayak bisa minta contoh kakak punya video yang kakak pernah lakukan itu kak? Tentu ada bisa punya di YouTube tuh kakak, yang punya di YouTube. Hanya beda, ini sedikit beda dari kakak mereka punya. Nah, nanti kakak nonton tapi sedikit beda sekali. Nah, agak beda. Ada di punya YouTube tuh ada tuh kakak. Mulai nonton di YouTube. Saya punya. Ini kakak Dodi. Ya. Tidak, kalau berkaitan dengan video itu kakak Dodi kalau apa tuh intinya kakak Dodi rekam yang pembelajaran inti itu kakak Dodi jangan ini memang jangan cut atau jangan edit memang. Tapi kalau kegiatan awal pembelajaran dan refleksi itu kakak bisa, itu kan kita bisa edit tuh, jadi kakak bisa atur siswa mereka apa segala macam. Intinya inti kegiatan inti itu pembelajaran inti itu jangan edit ya. Tidak, maksud saya kakak mereka dorong ini nih. Begini guru, kalau misalnya kegiatan kalau kita sudah masuk dan video, berarti kegiatan awal itu tuh tidak mungkin kita edit, kamu atur berbaris kan, kita gabung dengan inti dengan penutup itu kan dia kan satu terpadu tuh, tidak mungkin kita bisa pisahkan misalnya. Begini kakak. Kegiatan inti itu berarti yang kita sudah praktekkan itu toh, praktek siswa siswa praktek itu. Itu tuh yang maksimalnya 30 menit. Jadi istilahnya video itu bisa lebih dari 50 menit. Intinya kegiatan intinya itu 30 menit itu. Jadi kegiatan awal tuh kan kakak Yosi sudah bilang, kegiatan awal tuh kakak Dodi mau buat 5 menit juga bisa, video terpisah juga tidak apa-apa, baru kakak gabung tuh kak. Jadi nanti unggah tuh videonya bisa jadi 50 menit tuh. 50 atau ini. Oh begitu kakak atau bagaimana? Jadi, kita butuh pembantu. Yang intinya tuh di kegiatan pembelajaran inti itu kakak Dodi. Jadi kakak-kakak harus membutuh orang untuk membantu kakak-kakak. Jadi nanti standby untuk video pelajaran inti itu kan mulai siswa dibariskan di lapangan, kan berdoa dan itu kan awal, jadi tidak perlu dalam 30 menit. Nah, ingat kakak-kakak untuk video pelajaran inti ini masuk sampai ke penilaian otentik nih kakak-kakak. Jadi dibuat semaksimal mungkin. Jadi mungkin kakak-kakak rancang mungkin 2 menit itu mereka penapan konten itu, jadi mungkin sendiri atau berpasangan. Setelah itu kalau mereka sudah bisa sedikit kakak berpasangan atau berkelompok, nah silakan kakak-kakak masuk pada penilaian otentik, di mana silakan kakak-kakak boleh menugaskan menilai atau kakak-kakak yang bisa sendiri dalam bentuk permainan tadi itu. Seperti ini seminar pembelajaran. Jadi anak-anak mungkin dibagi dalam kelompok. Nah, mereka bermain. Nah, misalnya menendang bola misalnya. Nanti kan di situ kan ada mereka bermain, tapi ada teknik dasar yang mereka praktekkan di situ. Menendang, menahan. Nah, kakak-kakak amati situ untuk belajar secara otentik dalam permainan yang nyata. Bisa dipahami kakak? Ada yang mau bertanya kakak? Belum saya lewat slide ini. Kakak Pascal. Halo, kakak Pascal. Ada yang mau bertanya? Fasil? Pas ya? Kakak, halo kakak. Ya, Maunya kegiatan pembelajaran awal tuh kita bisa potong-potong, setelah yang intinya itu tuh maksimal 30 menit itu kita tidak bisa potong-potong tuh kakak. Itu ya, betul. Oke kakak, itu siap. Saya kira bilang kegiatan inti awal sampai dengan akhir itu tuh kita tidak boleh potong. Baik.
Boleh Guru. Intinya dipotong. kegiatan pembelajaran inti yang tidak boleh memang. Nah, ingat, kata-kata di situ ada testimoni peserta didik. Jadi nanti anak-anak boleh diwawancari secara terpisah. Jadi tanya mereka kesan dengan pembelajaran tadi. Berarti kakak, videonya itu bisa lebih dari 30 menit toh? Lebih. Iya. Intinya paling inti, kegiatan inti yang harus 30 menit itu ya. Ya. Video 60 menit, Video. 30 menit. Videonya bisa lebih, bisa 1 jam tuh. Iya, videonya tetap lebih 30 menit karena kegiatan inti saja 30 menit tuh Guru. 30 Siap, menit. siap. Memang kegiatan inti kalau misalnya apa tuh memang otomatis 30 menit bisa tuh. Tapi kalau dari awal Guru bilang 30 menit digabung dari kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran akhir, kalau 30 menit tanpa edit berarti tidak bisa. Itu nanti Tidak kegiatan bisa, karena buat di cuma sini 10 menit aja ya. maunya sini kan sudah jelas bahwa kegiatan pembelajaran ini dia inti punya dalam ini. 30 menit itu Guru. Iya. Jadi videonya otomatis lebih dari 30 menit karena ada pendahuluan dan akhir refleksi semua. Siap, Guru. Siap Baik, kakak. sudah bisa dipahami kakak-kakak? Siap, kakak. Sudah Baik, nanti dipahami. kalau bingung kita diskusi di grup lagi. Siap, Oke. siap. Coba ada baik. yang bisa screenshot kan nih? Ada yang foto kan? Ada yang foto lu kasih punya laptop nih tahu screenshot di mana kasih mengerti dengan Saya baru. foto sebentar saya bagikan ke grup. Saya foto. Oke, siap. Baik, kakak Iwan. Baik, kakak-kakak. Penjelasan teknis nyata, kakak-kakak. Jadi hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Ya. Jadi bukti dari kemampuan kakak-kakak adalah tindakan itu disampaikan oleh Mary Edner. Baik, kakak-kakak. Moda penugasan mandiri ya namanya. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kakak-kakak mengembangkan RPP, modul ajar pelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur perencanaan desain pengembangan pelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah dikerjakan di modul 1.6, mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan kebutuhan peserta didik, require design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan, dan tujuan pelajaran PJOK tersebut dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang B, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking. Pembelajaran berverifikasi yang mempertimbangkan isu-isu sosial, mempelajarkan aset yang tadi saya sampaikan dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. D, menggunakan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau SEM. Jadi kakak boleh memilih salah satu model ini pelajaran. Mau model pendidikan gerak, silakan. Mau model pendidikan kebugaran, silakan. Mau model pembelajaran sport education, silakan. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kita semua. Oke. Adanya penerapan rancangan aspek otentik dalam pelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian aspek otentik pada pelajaran PJOK disesuaikan dengan model materi yang dipilih. Bisa kakak-kakak? Oke, Kakak Paul, silakan.
Kakak, saya mau tanya lagi nih. Ini untuk apa unggah RPP ini? RPP dengan apa video nih? Ketika kita unggah RPP ini nih, nanti dia tidak terunggah sama-sama tuh kakak. Macam yang Ya. pembelajaran awal pertama tuh. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ada yang bingung ke apa kita. Kalau misalnya kakak harus chat dulu baru kita unggahnya di ke apa kolom chatnya atau bagaimana? Ya. Seperti yang kemarin tuh. Ini, itu ada di poin 3 nih. Kemudian unggah atau modul RP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat RP rencana asesmen titik. Jadi kakak-kakak dilampirkan dengan rencana asesmen titik ya. Jadi tadi saya sedikit dulu, jadi tidak perlu kakak-kakak melakukan asesmen titik dalam 30 menit itu. Kakak-kakak cukup melampirkan saja rencana asesmen otentiknya. Baik kakak-kakak, jadi kakak unggah di kelas pada LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum waktu pada LMS. Saya cek dia punya waktu dulu ya. Nah, waktu RPP-nya apa nih ya? Batas akhir UGA itu kan. Kayaknya sekitar 1 mingguan kalau tidak salah. Iya kakak, tanggal 18. Sudah lihat kan? 18 ke tanggal 18. Batas akhir. Tanggal 18 November. Tanggal 18 kakak. Oh ya, tanggal 18 November. Berarti 10 hari lagi. Kakak. Jadi saya harap kakak-kakak bisa mau mempersiapkan dengan baik untuk aksi nyata ini. Sudah. Oke. Mati kita. Kami mati apa? Oke, baik. Sudah. Aspek penilaian. A. Mengembangkan lingkungan belajar dan kurikulum. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Dan B. Menerapkan strategi pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan proses pembelajaran, terus aktivitas pembelajaran, pengembangan konten, umpan balik. Kakak ingat syarat-syarat ya. Waktu pembelajaran akademis, mendampingi, terus penggunaan strategi pembelajaran, penerapan pembelajaran berbasis model, terus penutupan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak kiranya kita manfaatkan menggunakan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK, misalnya untuk sumatif itu kakak-kakak, atau sumatif akhir semester, sumatif pertengahan semester kita gunakan asesmen otentik, kan lebih bagus untuk anak-anak. Baik, nanti refleksi dan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Setelah kakak itu mengimplementasikan pengembangan kemajuan PJOK yang berpusat pada peserta didik, ada satu kelas yang kakak ampuh melalui praktik pengajaran. Silakan kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi kemampuan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan 3 tahap. What, so what, know what, now what. Yang sudah dipelajari di modul 1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Tahap 2 adalah so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pelajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang ketiga, tahap refleksi terakhir dengan know what, perencanaan perbaikan. Keseluruhan tahapan refleksi dikaitkan dengan aspek instruksional, manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Dan saya kirim di apa? Saya kirim di apa supaya kakak bisa di dalam LMS grup. Adapun beberapa hal yang perlu kakak perhatikan. Jangan hanya mendeskripsikan dan jelajahi dengan jelas apa yang terjadi. Ini untuk refleksi kakak.
selama ini saya baca refleksi apa dong, sepotong-sepotong saja, tidak merefleksikan secara utuh. Terus yang kedua, jujur atau tidak, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan, juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami hal-hal tersebut. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Dan yang keempat, lihatlah kemaslahatan. Ya. Jadi renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa yang akan datang. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Baik, ini rubrik penilaian ya kakak. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, jadi kakak, nanti setelah kakak mengajar, ya, setelah membuat video pelajaran membuatnya, kakak membuat refleksi. Ya, kayaknya di situ ada ya, di dalam itu. Iya, refleksinya itu kakak. Setelah unggah produk di modul itu di LSM itu kakak. Di setelah unggah modul produk itu di situ ada refleksi aksi nyata. Saya yakin di situ ada dia punya kisi-kisi atau silabus dalam kakak-kakak membuat refleksi di situ. Oke, ada ini untuk rubrik penilaian kakak. Ya, saya harap kita dapat membaca rubrik dengan baik supaya nanti penilaian juga kita dapat mendapatkan nilai sangat baik, membantu kakak di LMS. Baik, lini masa itu aksi nyata kakak. Jadi yang pertama aksi nyata yang menurut ajar penyiapan aksi nyata ini. Jadi setelah ini kakak sudah bisa mempersiapkan aksi nyatanya. Setelah itu menyusun aksi nyata, membuat video pembelajaran. Yang ketiga upload. Yang keempat penilaian karya nyata, refleksi. Setelah itu refleksi aksi nyata tetap maya. Jadi kakak setelah itu pada tanggal 18 itu saya harap semua sudah mengumpulkannya supaya kita dapat melakukan refleksi tetap maya. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Bisa kakak-kakak? Salam PJOK. Jaya. Baik. Saya yakin kakak bisa. Ini 8 hari saja kakak, 10 hari jadi. Siap kak. Kita pakai kelas 6 ulang lagi nih. Oke kakak, sekarang kita masuk ke tahap diskusi dan tanya jawab. Silakan. Kakak mau bertanya sebelum kita akhiri. Tadi kita sudah tanya semua di awal. Sudah tanya tuh kakak tadi tuh. Oh, jadi sudah Mungkin Pak Teo ada ini apa? Mungkin ada yang mau tanya kakak. Oh, silakan. Oke, Kakak Sil. Kakak, kalau apa macam video tuh yang macam kita edit bilang macam apa kata-kata misalnya di video awal tuh apa pembelajaran awal itu bisa ke tidak tuh? Bisa. Habis masuk ada dia tulisan begitu tuh kak? Boleh. Yang penting di inti itu jangan dicoret-coret. Ya, intinya inti kan tidak boleh cut tuh kakak toh? Ya betul. Kakak, kalau misalnya video kalau kita buat dengan musik tuh bagus tidak tuh? Jangan. Awal. Jangan engkau omong dengan siswa engkau buat musik bagaimana? Engkau mau kewer-kewer kah? Tidak, tanya saja tuh, maunya tanya, jangan sampai kita sebuah tuh ke sana jangan coret buah. Semoga jangan error macam baru-baru kita unggah video tuh. Itu unggah sudah. modul tapi unggah link tapi modul tidak terbaca tuh. Ya, semoga nanti kan. Kalau misalnya LMS-nya error, kakak buat seperti yang kemarin tuh. Ya, siap kakak. Dodi pakai kelas berapa Dodi? Saya kelas 5. Saya kelas 5. Silakan. Yang mau bertanya? Masih cuma 1 orang. Pak Dodi di Bali kan nih? Hah? Bali kah? Ya, saya di Bali.
Sudah jam nih Kak, sudah Kak? Kita mau jalan. Engkau mau jalan-jalan kan masih diskusi lah. Oke. Kakak yang mau bertanya silakan. Ya, sebelum kita akhiri diskusi. Pak Teo. Sudah. Teo Video diam-diam saja nih. Teo nih diam-diam kaget apa baru orang Diam-diam tapi tes akhir salah satu saja nih. Bahaya. Jangan Ngomong dibahas, tentang jangan dibahas dulu. tes akhir nih. Jangan dibahas, kita fokus di modul ini dulu kakak. Sudah Kakak, intinya Kakak apa nanti kami apa Kakak apa ini kita ikut contoh yang ada di Kakak punya apa video pembelajaran itu supaya kita tinggal bisa terapkan saja Kakak. Kalau kami punya tadi kakak saya sudah sampaikan bahwa beda dengan kakak sedikit. Kakak Dodi. Iya. Kakak Dodi cek yang apa di YouTube tuh ada beberapa contoh tuh tadi saya ada sempat lihat tuh apa ketik saja apa aksi nyata PKG PJOK itu ada beberapa contoh di YouTube tuh. Ya, siap. Kita coba apa ikut di situ nanti kita bisa konsul apa nanti pembuatan video kita bisa konsul dengan kakak ya Kakak Yosi. Ya siap. Oke siap. Kalau tidak kita kolaborasi dengan teman-teman di grup apa nih WA kah? Bisa. Tidak melayani WA langsung ke apa? Orangnya memang. Kenapa? Langsung apa nih? Oke baik. Tidak melayani WA kan dengan video tadi ada pertanyaan tidak? Pas kakak. Sudah tidak lagi kakak. Pas kakak tadi kita tanya yang banyak di pas apa tadi tuh? Oh ya, part 1. Baru langsung ditanya ya. Jadi, oke baik kakak-kakak. Nanti kita akhiri kita punya pertemuan, tapi ada hal-hal yang saya sampaikan kebetulan semuanya ada. Jika ada hal yang penting sekali untuk semua kakak-kakak. Jadi nanti setelah ini mungkin kita sabar dulu untuk diskusi secara bersama. Oke. Kakak-kakak, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran penuh dari kakak-kakak semua dalam mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Masih ribut sekali. Pelan dong. Baik kakak-kakak, kita sudah melewati semua diskusi. Di akhir sesi ini kakak-kakak dapat merefleksikan koneksi antara materi yang kita sudah pelajari bersama dan juga kakak-kakak sudah memahami penugasan aksi. Untuk di 10 hari ke depan. Baik, untuk kalau ada jarum yang patah, jangan langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru kita yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Terima kasih kakak-kakak. Selamat malam semuanya. Malam baik. Kita akhiri dengan doa. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, izin saya share stop share dan kita foto bersama dulu. Kalau boleh kakak-kakak kita on cam. Siapa yang hitung? Saya foto dari sini. PJOK. Saya. Teo hitung Teo. Berikan senyum yang terbaik. Ibu Regina senyum untuk Teo. Lemah leh.
Oke. Baik, ketika saya rekam ya. Oke. Patris, kamu nyalakan kamera, Patris. Oke. Salam Jangan, Pejoka. jangan ini angka. Salam Pejoka. Jaya, jaya. Jaya, 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 jaya. Oke. Izin kakak-kakak saya matikan rekaman. Rahman baru join ulang nih. Rahman. Basil, Yo. ntar kau kirim link yang video yang di YouTube yang gua